menunaikan sholat sunnah, kita duduk merapat, mendekat ke mimbar untuk bersama-sama mendengarkan pentingnya iman dan amal soleh. Hari-hari kita senantiasa belajar untuk membicarakan tentang keagungan Allah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan, Allah yang memelihara, dan Allah yang memberikan rezeki. Jadi apabila tiga ini diulang-ulang, maka insya Allah kita akan mudah untuk yaitu senantiasa beribadah kepada Allah dengan keyakinan yang sempurna. Sehingga apabila kita ini sering mendengarkan keagungan Allah, merasa dilihat oleh Allah, merasa diperhatikan oleh Allah, dan merasa didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apabila tiga ini diulang-ulang, kita akan ada kesan ta'assur fil qalbi, akan kesan dalam hati. Sehingga para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, generasi terdahulu, bila berjumpa dengan Rasulullah, yaitu duduk dengan merapat, semakin merapat. Maknanya apa, hal mulia? Untuk menghidupkan sunnah. Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, sungguh dia cinta kepadaku. Dan barang siapa yang cinta kepadaku, kana ma'i fil jannah, maka kelak akan bersamaku di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita senantiasa kita bawa sifat ta'dzim wal ihtiram, mengagungkan dan memuliakan. Yang kedua, tasdiq wal yakin, membenarkan dan meyakini. Dan yang ketiga, ta'assub bil qalbi, kita kesankan dalam hati. Dan yang terakhir, niatul amal wa tabligh, niat amal yang menyampaikan. Atas pentingnya perkara ini, dan nanti ada tawaran agama ke negeri jauh, kemudian ke negeri-negeri tetangga, jiran Malaysia, Singapura. Mari kita senantiasa siapkan harta kita, senantiasa korbankan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Insya Allah kita akan ditolong oleh Allah. Insya Allah semua bersih. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا حبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبصروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Alhamdulillah, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alim ulama telah banyak bercerita tentang kehidupan manusia. Dikatakan di dalam dunia ini
hanya ada dua usaha saja. Yang pertama adalah usaha atas kebenaran, usaha atas yang hak, yaitu agama. Yang diusahakan oleh para nabi, para rasul. Mulai dari Nabi Adam alaihissalam sehingga Nabi kita yang terakhir, yaitu Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini semua para nabi, para rasul, usaha atas kebaikan, usaha atas yang hak, yaitu dinul Islam, agama Islam. Kemudian yang kedua, ini usaha kebatilan. Usaha kebatilan ini usahanya iblis dan para syaitan serta para tentaranya. Mulai dari iblis di zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Ini usaha atas kebatilan. Usaha atas kemungkaran. Kedua-dua usaha ini semuanya, kedua-duanya bekerja keras. Bekerja keras siang dan malam. Para nabi bekerja keras untuk yang hak, atas kebenaran. Kemudian iblis dan syaitan berusaha siang dan malam, tidak kenal lelah, berusaha untuk perkara kebatilan, usaha atas kemungkaran. Maka hari ini kan Allah SWT, jadi di dunia ini tidak ada yang tengah-tengah. Kalau enggak dia itu usaha kebenaran, ya usaha kebatilan. Hanya ada dua usaha ini. Tidak ada yang tengah-tengah, itu tidak ada. Yang tengah-tengah itu apakah dia masuk kepada jenis kebatilan atau kebenaran. Jadi tidak ada selain daripada usaha yang hak dan usaha yang batil. Di akhirat juga begitu, hanya ada dua tempat, yaitu tempat untuk orang-orang yang usaha kebenaran dan tempat untuk orang-orang yang usaha kebatilan. Tempat untuk orang-orang yang berusaha atas yang hak, atas kebenaran, yaitu agama, yaitu Allah Subhanahu wa taala sediakan surga. Allah siapkan surga dengan berbagai macam kenikmatan, dengan berbagai macam kesenangan. Di sanalah tempat hidup manusia abadi selama-lamanya, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tempat ini, surga ini diperuntukkan untuk orang-orang yang senantiasa usaha kebenaran, usaha agama di dunia ini sampai dia mati. Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah siapkan tempat surganya Allah Subhanahu wa taala, hidup kekal abadi selama-lamanya. Tidak ada penderitaan lagi, tidak ada kesusahan lagi, tidak ada sakit, tidak ada sedih. Di sanalah kebahagiaan yang sukses sebenarnya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala di akhirat Allah ciptakan tempat di mana tempat ini untuk orang-orang yang usaha atas kebatilan, usaha atas kemaksiatan, usaha atas kemungkaran. Orang-orang ini nanti akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di satu tempat yang namanya nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Di sana yang penuh dengan siksaan, penuh dengan kesakitan, penderitaan,
yang tidak kunjung selesai. Bertahun-tahun, beribu-ribu tahun, bahkan berjuta-juta tahun, bahkan bermiliar-miliar tahun, bahkan ada yang selama abadi selama-lamanya di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya ada dua tempat. Di dunia ini ada dua usaha, di akhirat hanya ada dua tempat. Tidak ada yang di tengah-tengah, itu tidak ada. Di dunia ini usaha atas kebenaran, usaha atas agama, dan usaha atas kebatilan. Di akhirat ada dua tempat untuk kedua-duanya ini, surga dan neraka. Maka hadirin Allah SWT, kita saat ini duduk di sini untuk memikirkan apakah kita ini dalam usaha kebenaran, usaha agama, atau usaha kebatilan. Karena tidak ada usaha yang tengah-tengah, itu tidak ada. Kalau enggak itu kebenaran, ya itu kebatilan. Usahanya para nabi, atau usahanya iblis dan syaitan dan para tentaranya. Hadirin Allah SWT, sering kita dengar bahwa Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan kejayaan dan kesuksesan manusia ada di dalam satu usaha yang pertama tadi, yaitu agama. Allah letakkan kesuksesan dan kebahagiaan manusia di dalam agamanya Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja, baik orang kota, orang desa, orang miskin, orang kaya, yang ganteng, yang jelek, yang putih, yang hitam, apabila dia usaha atas kebenaran, usaha atas agama ini, maka dialah sukses. Dia akan sukses. Dan ini sudah dipraktekkan oleh juta-juta manusia. Semua manusia yang usaha atas kebenaran, usaha atas agama, dia sukses. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan berikan kesuksesan bukan hanya kepada dia, bahkan kepada anak dan keturunannya. Dan barang siapa yang usaha kebatilan selain daripada usaha agama, maka dia gagal hidupnya. Gagal di dunia yang sementara ini dan gagal yang di akhirat selama-lamanya. Dan ini sudah banyak dipraktekkan oleh jutaan bahkan miliaran manusia yang mendapatkan kegagalan. Dan bukan hanya sekarang di dunia yang kita lihat, di Al-Quran pun sudah Allah jelaskan siapa orang yang sukses, siapa orang yang gagal. Allah ceritakan para nabi, para rasul, usaha atas agama, dia sukses di dunia dan di akhirat. Orang-orang yang usaha atas kebatilan tentang nabinya, memusuhi nabinya, tidak mau mentaati nabinya, maka dia gagal. Allah ceritakan dalam Al-Quran. Allah abadikan dalam Al-Quran untuk pelajaran umat akhir zaman ini supaya tidak terjadi kegagalan lagi. Hari ini kan Allah Subhanahu wa taala dikatakan bahwa agama ini adalah sumber kebenaran, sumber kesuksesan. Banyak orang mencari kesuksesan, kebahagiaan di tempat selain agama. Misalnya di dalam harta yang banyak, di dalam pangkat yang tinggi, di dalam rumah yang mewah, mungkin dalam suasana yang menggembirakan di tempat-tempat hiburan. Tetapi tidak ada janji Allah di situ kebahagiaan dan kesuksesan.
yang didapat pasti dan pasti kegagalan, kesedihan, kesusahan. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah ceritakan banyak sejarah para nabi, bahkan dikatakan oleh ulama 124.000 nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus di dunia ini. Dan mereka semuanya sukses. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, ini ada satu cerita ya, untuk bahan renungan bagi kita. Bahasanya satu hari ada seorang pedagang, satu pedagang akik, satu pedagang berlian. Pedagang akik dan berlian itu saling mengenal, kemudian menginap di satu penginapan. Singkat cerita, setelah dia ada di tempat penginapan, dia bincang-bincang, dia saling memberitahu dagangannya. Pedagang akik dia telah membuka dagangannya, dia tunjukkan ini akik virus, ini akik tunjung derajat, kasih tahu disenteri. Gitu. Kemudian pedagang berlian itu juga tidak mau kalah. Saya punya berlian ini, satu berlian ini untuk membeli akikmu seluruhnya itu masih susu. Berlian yang paling kecil. Padahal di situ ada satu kantong berlian. Maka pedagang akik ini setengah kecewa. Kalah saya, Masya Allah. Dia punya berlian segitu banyak, satu berlian aja untuk beli akikku yang sak kota ini masih susu. Akhirnya di tengah-tengah malam sudah pada tidur, pedagang akik ini telah punya rencana jahat. Jadi dia bangun, dia mau mencuri berlian itu. Maka dicari berlian itu di tasnya pedagang berlian tadi. Dicari di tasnya, tidak ada. Di kantong-kantong tasnya, dicari, tidak ada. Oh, mungkin ditaruh di bawah bantal. Di bawah bantal juga tidak ada. Cari di bawah dipan, mungkin di bawah dipan. Bawah dipan cari sampai geloser-geloser nggak ketemu, nggak ada. Di mana berlian tadi itu? Sak kantong itu. Itu kalau menjadi milik saya jadi orang kaya, kata pedagang akik. Sambil cari terus sampai keringetan, nggak ketemu berlian. Akhirnya mungkin ini dikantongi di badannya ini, di bawah tidur. Akhirnya kantongnya dirogoh-rogoh. Tengah ngerogoh-rogoh kantongnya yang dipakai pedagang berlian ini, akhirnya pedagang berlian ini bangun dan pegang tangannya pedagang akik. Dipegang tangannya, sekarang kamu katakan basah kamu. Saya sudah mengira bahwa kamu akan mencuri berlian saya, kata pedagang berlian. Pedagang akik ini gemeteran. Ketangkap basah. Terus dia terus terang, ya memang saya mau mengambil berlian kamu. Cuman sekarang saya mau tanya. Saya cari di seluruh pojok sini ini kok nggak ada. Heran saya. Kamu pandai sekali menyembunyikan berlian kamu itu. Sebenarnya kamu taruh mana berlian ini? Nah itu kan. Sebenarnya berlian itu tidak jauh dari kamu. Jadi di mana kamu taruh? Berlian itu saya taruh di kantong kamu. Nah, Masya, begitu dilihat di kantongnya, iya berlian ada di sini. Ternyata berliannya itu ditaruh di kantongnya si pencuri itu. Aduh, nggak nyangka saya kalau berliannya sudah di sini.
Akhirnya ketangkap. Masya Allah. Ini hanya satu tamsil saja. Manusia sekarang ini banyak mencari kebahagiaan, berlian-berlian di luar sana. Tapi dia tidak tahu bahwa ada berlian yang ada di dalam dadanya, yaitu kalimat La ilaha illallah. Inilah berlian di atas berlian yang akan membuat manusia sukses, yang akan membuat manusia bahagia, yang akan membuat manusia hidup kekal abadi selama-lamanya dengan penuh kenikmatan di surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu la ilaha illallah, ada di dalam hatinya sendiri. Semua umat Islam punya kalimat la ilaha illallah. Kenapa tidak mencari kebahagiaan di dalam kalimat ini? Kalimatillah la ilaha illallah. Kenapa masih mencari kebahagiaan di pinggir pantai, di alun-alun, di diskotik, minum-minum? Anak muda-muda sekarang mencari kebahagiaan dengan ngepil. Bukan tambah kebahagiaan, tapi tambah kesengsaraan. Bahkan kebinasaan akan didapat. Dikira dengan minum-minum oplosan itu akan mendapatkan kebahagiaan. Melayang-layang, membayangkan bidadari. Masya Allah. Itu sebenarnya hanya hayalan saja. Tapi kenyataan yang didapat adalah kebinasaan, bahkan kematian. Akhirnya bukan kebahagiaan yang didapat, malah kesengsaraan. Padahal kebahagiaan Allah Subhanahu wa taala sudah letakkan di dalam dadanya, yaitu kalimat la ilaha illallah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas, dengan tulus, dengan keyakinan, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kebahagiaan yang selama-lamanya, dimasukkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Minimal iman yang terkecil di dalam dada manusia dibawa sampai mati, maka dia akan mendapatkan surga yang luasnya 10 kali dunia. Bukan satu RT, bukan satu negara, bukan hektar, 2 hektar, 100 hektar. 10 kali dunia ini minimal. Karena saking besarnya sampai kita ini tidak bisa membayangkan, dan sampai kita ini tidak tertarik. Saking tingginya ini sampai nggak tertarik. Jadi kalau orang kelasnya itu kelas sepeda sketer, ya, ditawari sepeda yang harganya 100 juta, itu nggak tertarik. Karena rumongso nggak nutut. Duh, wes hanya aku intinya sehingga itu. Akhirnya nggak tertarik. Nggak tertarik, nggak nyapu. Tak bodoh ya orang itu. Begitu pula kita ini dikasih tahu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa iman yang paling kecil di dalam hati manusia dibawa sampai mati, yang paling kecil yaitu 1 butir debu itu mungkin, dibawa sampai mati, maka di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala beri hadiah untuknya surga yang luasnya 10 kali dunia ini. Nggak nutut, Pak. 10 kali dunia nggak nutut. Nggak bisa kita bayangkan. Saking gede ini sampai nggak terkesan gitu. Sampai nggak tertarik. Saking besarnya hadiahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, 10 kali dunia. Saya ini ngomah, gaya omah 10 meter kali 10 meter ya. Susah ini, Masya Allah, gak nutut. Ini 10 kali dunia untuk 1 orang. Ya apa? Gak bisa membayangkan.
akhirnya nggak nutut, akhirnya nggak pengen, nggak tertarik. Jadi apa enak wis ngene. Ini karena lemahnya iman kita. Karena lemahnya iman kita kepada akhirat. Padahal kita disuruh iman kepada akhirat. Iman negeri akhirat. Bahkan bukan hanya sekedar yakin, tetapi rindu kepada kampung akhirat. Seharusnya rindu dengan kampung akhirat. Kenapa kok rindu dengan kampung akhirat? Karena tahu nilai di akhirat begitu besar. Kalau di dunia ini kecil. Sekaya-kaya seseorang yang terkaya di dunia ini tidak memiliki satu negara. Tidak bisa untuk memiliki satu negara, itu tidak bisa. Paling kaya di dunia ini tidak bisa untuk membeli satu negara, itu tidak bisa. Tapi paling kecil iman seseorang itu dapat 10 kali dunia ini. Mendapatkan 10 kali dunia ini. Dan itu bukan dunia, surga Allah Subhanahu wa taala, yang di sana beda kehidupan dengan di dunia ini. Kalau di dunia ini seandainya ada orang yang sangat kaya raya, rumahnya terbuat dari intan, istri-istrinya banyak dan cuantik-cuantik, montok-montok, rumahnya dari marmer yang paling mahal, kamarnya indah sekali, kacanya 3 dimensi, rumahnya luas, dan orang-orangnya punya pegawai-pegawai yang sangat banyak. Dia tinggal perintah. Seandainya ada orang seperti ini di dunia ini, tapi dia masih punya rasa capek, punya rasa sakit, punya rasa sedih. Dan suatu hari dia akan mati meninggalkan dunia ini. Tapi kalau surga, sekecil-kecil surga, orang paling miskin di surga. Orang paling miskin di surga itu kayak apa? Anda bisa bayangkan. Kalau orang paling kaya di dunia, kita bisa bayangkan. Kalau orang paling miskin di surga, kita tidak bisa bayangkan kayak apa. Miskin kok di surga, ini gimana? Seperti orang miskin kok di istana. Mana ada orang miskin kok di istana? Orang miskin di gubuk reot itu. Seandainya ada orang kaya seperti tadi itu, istananya luar biasa. Ini seluruh keindahan di dunia dikumpulkan jadi satu, untuk membangun satu istana ini. Ini kalau diletakkan di samping surga, ini seperti gubuk yang reot. Seperti gubuk yang reot dan bau bangkai. Ini rumah yang paling indah. Atau penghuninya itu yang paling ganteng, paling putih, bersih. Tidak ada cacatnya di dunia ini. Istrinya juga paling cantik, paling putih, matanya biru. Paling jos lah di dunia ini. Itu kalau diletakkan di surga, rumah itu kayak gubuk, orangnya itu bau bangkai. Abate itu tidak karu-karuan. Itu kalau di surga. Inilah keindahan surga. Sampai kita ini tidak bisa membayangkan. Memang tidak bisa dibayangkan. Tapi kita harus yakin dengan akhirat ini, bahwa kita nanti akan berangkat ke akhirat. Semua sudah berangkat ke akhirat. Mbak kita, buyut-buyut kita sudah ada di akhirat sana. Tinggal kita yang masih di dunia. Tapi tidak lama lagi kita akan juga berangkat ke akhirat. Tidak lama lagi kita akan berangkat ke akhirat. Tidak sampai, sebagian besar ini tidak sampai 50 tahun. Ya. Yang umurnya sudah 50 tahun ke atas. Kalau
bisa 50 tahun lagi berarti umurnya 100 tahun. 100 tahun itu sudah tidak enak makan, tidak enak tidur, tidak enak minum. Itu kalau makan anggur saja mungkin dimasukkan jatuh lagi. Karena giginya sudah nggak ada, penahannya, pagernya nggak ada. Begitu masuk, jatuh lagi, masuk, jatuh lagi. Dan rasanya sudah nggak enak. Jadi, ditawari perempuan cantik pun nggak tertarik. Kalau umur 100 tahun, gimana mau tertarik? Jalan aja susah. Oh, napas saja sudah Senin Kemis ngerasanya katanya menikmati kenikmatan. Ditawari uang, mungkin kalau uang mau, tapi ya ditaruh saja. Inilah kehidupan dunia, jauh sekali dibandingkan dengan kehidupan akhir. Di dunia ini sungguh sangat sementara dan sangat singkat, serta tidak ada apa-apanya dibanding dengan kehidupan akhir. Maka hadirin Allah SWT, orang yang bijak, orang yang pandai, senantiasa dia mencari kebahagiaan di dalam agama ini, dan dia akan bersiap-siap untuk ke akhirat. Dengan mempersiapkan imannya, amalnya, dengan iman yang lurus, iman yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin kepada negeri akhirat, kemudian ibadah sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan mempersiapkan semua itu, lalu berangkat ke akhirat. Kalau sudah persiapan, itu berangkatnya itu enak. Enak. Semua itu kalau sudah persiapan, berangkatnya enak. Kita mau pergi ke Jakarta, sudah persiapan, bis sudah disiapkan, uangnya disiapkan, bontrotnya disiapkan, berangkat. Enak. Nanti di jalan mau beli apa, bawa uang. Kalau kita lapar, buka bontrotnya. Nah, enak. Kalau tidak siap-siap, Masya, uang tidak siap, bontrot tidak siap. Nah, akhirnya berangkat, nekat. Akhirnya di tengah-tengah tarik sama kondekturnya. Kartis, tidak punya uang. Diturunkan, Pak. Ini kamu itu tidak punya uang. Turun, Pak. Diturunkan. Di sana kebingungan. Sana di sini. Ya, diturunkan di banyak rumah. Kalau yang tengah orang-orang masyar. Toleh. Akhirnya susah. Karena tidak ada persiapan. Ya. Mau berangkat aja juga susah. Toleh. Nah itu susah. Dan tidak persiapan. Nah kita ini semua mau berangkat ke akhirat. Ya nggak ada yang nggak berangkat ke akhirat. Apa ada? Coba angkat tangan. Yang nggak berangkat ke akhirat. Mau hidup selama-lamanya apa di dunia ini? Memang dunia ini miliknya siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah menetapkan kenyataannya. Tidak ada orang yang hidup lama-lama di dunia ini. Semuanya hidupnya singkat. Rata-rata survei membuktikan seluruh rumah sakit di dunia ini telah mencatat mayoritas yang mati di rumah sakit umur 50 tahun. Rata-rata 50 tahun. Ya ada yang lebih tapi sedikit. Rata-rata 50 tahun. Ini survei sudah membuktikan. Makanya siap-siap yang sudah 50 tahun ke atas ini. Nah, jangan merasa masih lama. Nanti kapusan. Nanti kecil. Tahu-tahu sudah ada di akhirat. Loh, aku rasa suwi. Aku koyok sik tas ning dunia ini. Moro-moro wis ning akhirat iki. Loh. Aduh, sholat belum sempurna. Keyakinan belum sempurna. Masih banyak maksiat. Aduh, mati aku. Nah, akhirnya di dalam kubur, pegang songkok, banting songkok. Penuh dengan penyesalan. Mari banting songkok, malaikat bukan akhir teko.
Tuh usap-usap deh bisa, bukan tongkok endas-endas barang. Kalau tidak siap-siap susah, Pak. Masya Allah. Saya pernah eh, beberapa kali ya, pas orang najak. Masya Allah. Ada yang orang najak itu berkosel-kosel, Masya Allah. Sampai kakinya di utara, di selatan, di timur, di barat, terus muter. Kakinya muter, kepalanya muter. Ada 1 minggu kata keluarganya. Terus saya ke sana. Ya saya bacakan Quran. Tak tepat ya, aku pokoknya buka, awajos. Terus tak tutup lagi. Begitu saya jalan, kira-kira 100 meter, saya dipanggil loh. Tolong Pak, sudah meninggal kan? Masya Allah. Jadi mau mati, mau meninggal itu kosel-kosel gini. Susah. Masya Allah. Maka hadirin makan Allah Subhanahu Wa Taala, kita persiapkan diri kita semua bagaimana supaya mati kita ini gayanya orang soleh. Bagaimana? Insya Allah nah, matinya gayanya orang soleh. Maka kita perlu persiapkan dengan latihan 4 bulan negeri jauh. Insya Allah. Oke, Insya Allah. Yang 4 bulan negeri jauh ke belakang, Insya Allah. Belakang, Insya Allah. Catatkan nama, Insya Allah. Kapan mau berangkat? Persiapannya apa? Mari kita latihan untuk mempersiapkan akhirat kita. Mari Pak, yang IPB dari tembok, dari kencong, monggo, Insya Allah. Catatkan nama, kapan, terus kita munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang 40 hari, yang 3 hari nisab, monggo Pak. Monggo latihan mempersiapkan bekal kita ke akhirat. Insya Allah yang beberapa hari saja monggo. 1 hari, 2 hari boleh. Persiapkan monggo daftar sana, nanti bentuk jamaah, kemudian kita latihan sama-sama. Insya Allah. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.